Halo dan selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal terjun langsung ke sebuah dunia yang serba cepat dan berisiko tinggi. Dunia pemahatan logam. Kalau Anda pernah bertanya-tanya, gimana sih keajaiban rekayasa presisi di sekeliling kita itu dibuat? Nah, Anda ada di tempat yang tepat. Coba deh bayangin sejenak. Pikirkan tentang bentuk-bentuk rumit yang sering kita temui. Mulai dari rongga bertingkat di dalam blok mesin mobil Anda, sampai ke kerangka pesawat dengan kontur mulus yang menjaga kita tetap aman di udara. Pernah kepikiran nggak gimana tepatnya kita bisa memahat bentuk yang sekompleks dan sesempurna itu dari balok logam yang super padat dan keras? Jawabannya ada pada pahlawan bergigi banyak kita yang satu ini, yaitu pemotong phrase atau milling cutter. Nggak kayak pisau potong tunggal biasa, mesin pekerja keras ini bisa ngasilin banyak banget serpihan logam cuma dalam satu kali putaran penuh. Inilah inti dari semuanya, benar-benar tulang punggung di industri ini. Oke, langsung aja kita mulai tur pabrik kita. Hari ini kita bakal bahas pemahat logam utama. Bedanya phrase periferal sama phrase muka, phrase ujung untuk bentuk rumit, apa jadinya kalau proses ini bermasalah, dan terakhir, tips jitu desain pemesinan. Yuk kita mulai. Bagian 1, pemahat logam utama. Mari kita lihat kenapa proses ini benar-benar membentuk dunia modern kita. Jadi, kalau dari definisinya, penggilingan atau milling itu adalah proses pemesinan serbaguna di mana alat potong bergigi banyak berputar, lalu membuang material dalam bentuk serpihan atau chips, sambil terus bergerak di jalurnya. Singkatnya begini, ini tuh bukan sekedar potong logam biasa. Ini adalah aksi pembuangan material yang sangat dinamis, yang pada akhirnya meninggalkan bentuk pahatan yang benar-benar sempurna. Masuk ke bagian 2, phrase periferal versus muka. Di sini kita bakal fokus ke aksi dinamis dari gigi-gigi tajam ini saat mereka menggigit logam. Nah, yang namanya phrase periferal atau peripheral milling itu, sumbu putarannya sejajar sama permukaan benda kerjanya. Kalau diperhatikan, giginya dibikin helix atau sedikit melintir. Kenapa? Karena desain helix ini bikin gigitannya ke benda kerja jadi jauh lebih mulus dan bertahap. Hasilnya, getaran mesin atau chatter bisa ditekan drastis. Yang seru di sini adalah pertarungan fisikanya. Seorang masinis harus pintar-pintar milih arah putaran. Kalau pakai phrase konvensional yang arahnya naik, potongannya dimulai dari yang tipis, tapi cenderung mengangkat benda kerja ke atas. Sebaliknya, kalau pakai phrase panjat yang arahnya turun, benda kerjanya emang aman ketekan ke bawah. Tapi, potongannya dimulai dengan tumbukan yang tebal dan keras. Jadi mesinnya harus super kaku, kalau enggak ya bisa jebol. Dan ini dia yang sangat mengilustrasikan phrase muka atau face milling. Sumbu pemotongnya itu tegak lurus sama permukaan logamnya. Coba lihat aksi pembuangan logam yang brutal tapi super presisi itu. Serpihan logam berterbangan kemana-mana pas gigi pemotongnya menyayat masuk ke dalam material. Oke, tenang aja. Kita nggak perlu repot-repot ngapalin semua rumus di tabel ini. Poin krusialnya cuma satu, laju pembuangan material atau MRR. Singkatnya, MRR ini mendikte seberapa cepat kemajuan si pemahat logam. Ini ibarat lembar contekan utama buat para mesinis untuk terus menyeimbangkan antara kecepatan kerja dan daya mesin. Bagian 3, phrase ujung. Bersiaplah karena ini bagian favorit saya. Mari kita intip gudang senjata yang luar biasa ini. Coba perhatikan sejenak, variasi alat phrase ujung atau end mill ini benar-benar luar biasa kan? Masing-masing punya tugas spesifik. Alat-alat ini dikerahkan untuk memahat profil dan rongga bertingkat pada kedalaman berapapun. Mereka bisa memakan material pakai ujung bawahnya, sekaligus pakai sisi-sisi silindernya. Fleksibel banget. 80.000 RPM. Iya, Anda nggak salah dengar. Kalau kita ngomongin struktur aluminium masif untuk pesawat terbang, proses phrase ujung ini butuh kecepatan yang ekstrim banget. Bisa sampai 80.000 putaran per menit. Di kecepatan segila ini, mesinnya sampai butuh bantalan udara khusus dan kekakuan yang absolut supaya nggak hancur berkeping-keping. Tapi mari kita tarik nafas sebentar dan rasakan presisinya. Alat yang ujungnya membulat kayak bola ini namanya ball nose end mill. Fungsinya, ibarat kuas pelukis yang sangat halus. Mesin 5 sumbu pakai alat ini untuk menyusuri kontur yang meliuk-liuk pada bilah turbin. Secara perlahan, alat ini mengukir sebuah karya seni presisi yang nilainya bisa mencapai miliaran rupiah. Bagian 4. Sayangnya, cerita ini ada klimaksnya ketika penggilingan bermasalah. Karena, ya, fisika terkadang ngasih serangan balik.
Realitasnya, pemotongan logam kecepatan tinggi itu dipenuhi gaya yang sangat keras. Kalau sistemnya kurang stabil, atau mesinisnya terlalu memaksakan kecepatan, bencana pun terjadi. Mulai dari alat yang patah, aus sebelum waktunya, permukaan logam cacat karena getaran, pinggiran yang berserabut, sampai logam yang malah gompel atau pecah. Bayangan aja, salah masukin parameter sedikit, balok logam mahal bisa langsung jadi rongsokan dalam sekejap mata. Bagian 5. Merancang untuk kesuksesan pemesinan. Disinilah kita ngebahas aturan-aturan emasnya. Nah, biar nggak terjadi bencana tadi, ini pedoman wajib buat desainer. Pertama, jangan pernah bikin rongga dengan sudut dalam yang tajam atau menyiku. Kenapa? Ya karena alat potongnya itu kan bundar bukan kotak. Lalu, pilih tepian miring biasa daripada dibikin membulat biar lebih murah. Pastikan logamnya tebar supaya nggak melengkung pas dipotong. Mulai sekarang, kalau Anda lihat suku cadang logam punya sudut dalam yang tajam banget, Anda pasti tahu deh kenapa masinisnya dulu mungkin misu-misu ngerjainnya. Dan semua ini membawa kita pada satu pemikiran terakhir. Mengingat sekarang teknologi cetak 3D aditif, untuk logam itu makin canggih dan populer, apakah bila putar presisi mesin fresh ini bakal tetap jadi raja di industri manufaktur modern? Ataukah seni memahat logam yang kita kupas tuntas hari ini pada akhirnya bakal cuma jadi peninggalan masa lalu? Saya biarkan Anda merenungkan pertanyaan itu. Terima kasih banyak udah gabung di eksplorasi kita kali ini dan teruslah belajar.